Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik dengan peran kita masing-masing sebagai pengamat, observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Jamal, guru SMK Negeri 6 Kolaka. Saya Jumarni dari SMP Negeri 2 Wono. Dan saya Nur Aida dari SDM 1 Lapapau. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jo. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Ya, luar biasa ya, Pak. Pastinya lebih semangat serta penuh energi ya, Pak. Harus, Bu, Iya. harus semangat. Oke. Selalu. Oh iya, Pak. Hari ini kan Bapak akan menjadi seorang coach untuk coachingnya. Ya, betul. Ya. Nah, sebelum memulai, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat langsung nih proses coaching yang akan dilakukan oleh Bapak bersama coachingnya ya. Iya. Ya. Di sini saya telah menyiapkan beberapa rubrik penilaian terkait dengan proses observasi yang akan saya lakukan, yang tentunya Bapak harus tahu dan tepatnya saya bahasakan sebagai rambu-rambu untuk dipedomani dalam proses coachingnya nanti ya, Pak. Siap. Nah, tentu saya sebagai seorang pengamat dalam proses ini, seorang coach itu harus percakapannya nantinya itu akan menerapkan prinsip-prinsip yang harus dimiliki, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, selain itu juga Bapak telah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa kepada coaching ya. Terus yang ingin tidak kalah pentingnya ya, Pak, yaitu penerapan alur tirta dalam proses percakapan nantinya bersama si coaching yang meliputi tujuan, kemudian identifikasi masalah dan rencana aksi, serta yang terakhir adalah bertanggung jawab ya. Oke, itu saja rubrik penilaian. Kemudian, namun sebelum dimulai, mohon izin ya, Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi coaching yang mana nih yang kira-kira Bapak akan kembangkan dalam proses percakapan coaching nanti? Ya baik Bu, seperti yang kita ketahui Ibu tadi jelaskan juga bahwa 3 kompetensi dalam proses coaching sebenarnya memang harus terpenuhi, yaitu tadi ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memunculkan atau bagaimana bisa melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan rasa. Kalau saya sih berpikir dari 3 kompetensi ini, 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan, di antaranya mendengarkan dengan aktif yang juga nantinya akan berhubungan dengan bagaimana memunculkan pertanyaan berbobot untuk si coaching ini, seperti itu. Oke, nah dari kompetensi yang telah Bapak sebutkan tadi, kira-kira secara lebih spesifik lagi atau dalam skala prioritas itu, kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Kalau di saya sih berpikir bahwa yang paling penting untuk saya kembangkan ini bagaimana nanti mengembangkan kompetensi dalam mengajukan atau melahirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada seorang coach. Karena tujuannya bagaimana setelah ada tadi mendengarkan dengan aktif, yang paling pentingnya ini adalah bagaimana kita bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu nanti akan menggali daripada informasi apa yang akan disampaikan oleh si coach tadi. Oke. Untuk pertanyaan terakhir ya Pak, terkait indikator pencapaian proses coaching ini,
Seperti apa ya kira-kira tolak ukurnya Bapak? Kalau tolak ukur saya Bu, nanti dalam proses coaching ini ya saya harap saya bisa tentu saja bagaimana bisa menerapkan prinsip coaching ya, diantaranya bagaimana saya bisa membangun kemitraan, terus bagaimana proses kreatif memaksimalkan potensi yang ada pada diri saya untuk bagaimana saya memancing supaya coaching itu bisa lebih maksimal ke depan untuk seluruh masa-masalahnya. Kemudian kompetensi inti seperti yang saya katakan tadi bahwa yang paling prioritas kalau utama adalah bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk si coach saya. Ya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah nanti percakapan saya ketika saya sudah bisa melakukan sesuai dengan urutan alur cerita itu ya jelas segala bentuk percakapan dari coaching ini nanti insya Allah akan terwujud sebagaimana yang ingin ditetapkan dan dicapai seperti itu. Oke Pak, ya baik Pak. Hanya itu yang saya ingin tanyakan terkait dengan proses penilaian observasi dari pelaksanaan coaching hari ini ya. Semoga prinsip-prinsip coaching, kompetensi coaching sampai pada penerapan alur tirta dalam percakapan nantinya semuanya dapat diterapkan sebagaimana indikator keberhasilan yang ingin nantinya akan dicapai ya. Siap. Baik, setelah ini bisa memulai proses coachingnya. Sudah siap Pak? Siap selalu. Oke. Harus siap. Nah, saya kira hanya itu itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nuraida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Ya, apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik, baik dan tetap semangat ya Bu. Semangat. Oke Bu Nuraida, tadi nih saya agak sedikit terkejut ini. Tiba-tiba Bu Nuraida menghubungi saya nih. Kayaknya ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada saya terkait dari apa yang tadi Ibu ini sampaikan di telepon. Kira-kira seperti apa ini Bu sebenarnya untuk percakapan kita hari ini? Baik Pak, terus terang saja saya itu tadi menghubungi Bapak kalau seyogyanya memastikan kalau Bapak itu ada waktu sebentar saja untuk saya bisa sharing, bagi-bagi cerita dengan Bapak, mungkin saja bisa memberikan saya tujuannya, bisa memberikan saya gambaran-gambaran untuk saya bisa keluar dari apa yang mengganjal di pikiran saya jadi masalah saya khususnya itu Pak di sekolah seperti itu. Jadi Bu Nur ini ingin mengatakan bahwa ada beberapa permasalahan sehingga meminta waktu saya, tapi terserah waktu saya ini luang loh Bu. Bebas lah, alhamdulillah kita bebas loh Bu. Saya ingin juga mendengarkan seperti apa yang Ibu akan istilahnya curhatkan lah. Siapa tahu saya bisa membantu dan memberi penguatan mungkin ya, kalau bisa tahu seperti apalah cerita-cerita permasalahan yang Bu Nur lagi alami seperti sekarang ini. Kalau saya bisa dengarkan, silahkan Bu, santai saja dikeluarkan semua unek-unek atau saya bisa membantu ya. Ya Pak, terima kasih untuk waktunya. Jadi begini Pak, di mana di sekolah saya itu khususnya di kelas 4 SD ya. Kelas 4. Di SD 1 Lakopau. SD 1 Lakopau. Di sini Pak, bukanlah juga kita katakan kasus ya, karena ini hanya permasalahan pada saat proses pembelajaran. Jadi begini Pak, ada salah satu siswa atau ada beberapa siswa ini Pak, siswa saya khususnya di kelas 4 memiliki nilai di bawah dari rata-rata atau bisa kita sebutkan kalau maksudnya di bawah dari standar KKM yang sudah ditentukan oleh sekolah. Ya seperti itu permasalahannya Pak. Berarti Bu Nur ini selaku tenaga pengajar guru ya menemukan kasus tentang keluhan mungkin tepatnya adalah proses asesmen atau penilaian untuk siswa yang rata-rata Bu tidak mencapai KKM seperti itu ya Bu. Ya, seperti itu mungkin yang hari ini Ibu akan ceritakan. Nah, tentu juga akan mendapatkan solusi. Nah, sebelum Ibu menceritakan lebih lanjut lagi tentang permasalahan Ibu sampaikan ini ya, kalau menurut Ibu nih,
kira-kira dari sebelumnya percakapan yang kita lakukan ini adalah apa yang kira-kira Ibu ingin capai tujuannya supaya memang benar-benar apa yang kita harapkan untuk pertemuan ini. Sebelum kita membahas lebih jauh ini loh, ya, kira-kira tujuannya apalah untuk percakapan kita adalah pasti Ya, seperti pastinya adalah Pak Iya, ya, betul. tujuannya saya untuk bincang-bincang terhadap Bapak itu, tujuannya itu ya sebisa mungkinlah memberikan saya gambaran, apakah itu ada teknik atau solusi yang bisa meringankan saya atau bisa memberikan saya bagaimana dalam permasalahan di kelas saya itu bisa teratasi. itu ya. Jadi saya kembali Bu bahwa tadi Ibu sudah cerita dan harapannya supaya bisa cari solusi. Nah ini tentang kasus beberapa siswa yang mungkin lebih tepatnya asesmen atau penilaian di bawah KKM. Nah, mungkin perlu dulu diketahui Bu, sebenarnya apa yang mendasari atau dalam sepanjang pengamatan Ibu nih sebagai guru mengajar, apa yang kira-kira yang mendasari sehingga permasalahan ini muncul. Sehingga banyak mungkin di kelas Ibu, entah di kelas lain juga atau mungkin di fokusnya lah kelas Ibu sekarang, sehingga banyak siswa yang memang tidak memenuhi nilai atau di bawah perolehan nilai di bawah standar KKM. Seperti apa sebenarnya sehingga ini bisa terjadi Bu, kira-kira dari pengamatan Ibu seperti itu. Oke, baik Pak. Kalau sesuai dengan pengamatan saya, penelusuran saya ini Pak ya, saya lihat itu kalau memang beberapa siswa di kelas saya itu memang memiliki motivasi belajar yang kurang, khususnya pada saat juga proses pembelajaran di kelas, terkadang kayak minat belajarnya, motivasi untuk belajar pada saat itu memang kurang. Nah terkadang teman-temannya lagi serius pada saat saya membawakan pembelajaran, teman-temannya lagi serius menerima pelajaran, terkadang beberapa orang ini hanya tidak menerima pelajaran itu dengan baik. Terkadang perhatiannya di lain atau dia hanya cerita main sama temannya. Iya seperti itu Pak. Seperti itu. Berarti ini terkait dengan kalau Ibu amati motivasi ya Bu. Iya. Sehingga mempengaruhi dari nilai-nilai asesmen atau penilaian diperoleh siswa ini di bawah standar. Nah, kalau Ibu lagi mengamati di dalam kelas Ibu, kira-kira keseluruhan itu dari sekian banyak siswa itu kira-kira perolehan nilai di bawah KKM ini apakah semuanya atau ada misalnya 70 atau 50% lah? Seperti apa perolehannya dalam kelas itu? Kalau bisa Sesuai tahu. dengan pengamatan saya Pak, kemudian di hasil evaluasi itu saya bisa melihat gambarannya bahwa di sekian persen itu 25% siswa ini yang tidak memiliki motivasi untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Iya. Iya. Tidak semuanya juga. Iya, ada beberapa siswa saja. Iya. Berarti sekitar masih ada harapannya Ibu 25%, berarti skala 75% itu Iya. agak tinggi memang. Iya. Tapi kan harapannya Ibu seperti apa itu yang seharusnya bisa dicapai dalam kelas itu dari skala yang Iya. Ibu tetapkan tadi mungkin bisa meningkat seperti apa Bu? Kalau sebenarnya sih Pak, kalau skala saya itu tentunya saja dari 75% ini siswa yang aktif ya, Ya, betul. yang aktif pada saat proses pembelajaran untuk menerima pembelajaran ini. Kalau saya sih ini maunya seperti yang kita semuanya dari guru kan mengharapkan itu. Ya, Seharusnya betul. kalau kita punya kemauan, kita punya harapan itu 100% sebenarnya 100%. kita mau. Iya, itu kan lebih ini, tapi Ya, di sini memang itu dilemanya kita. Terkadang memang, dan ini mungkin juga di semua sekolah pasti Pak ya, Ya, betul. ada keluhan seperti ini dari guru-guru kalau Ya, betul. setiap di kelas itu pasti adalah siswa yang memiliki nilai di bawah dari standar yang sudah ditentukan. Iya, jadi kalau saya sih maunya itu harapannya itu kalau siswanya ini bisa semuanya setidaknya lah paling kurang 95%. 95%. Iya. Wow. Fantastis ya Bu. Tapi Iya, memang kalau sih maunya kita Iya, ini betul. sebagai guru ya. Berarti skala ke depan itu targetnya ada bagaimana peningkatan dari 75% bisa 80 atau palinglah 90% Bu, 90%. dikatakan bisa mencapai peningkatan seperti itu. Sudah lumayan lah, Sudah lumayan. alhamdulillah ya. Nah kira-kira Bu, ada tidak yang sebelumnya pernah kita lakukan yang mungkin bisa diingat-ingat lagi untuk bagaimana peningkatan ini bisa lebih digenjot lagi supaya bisa ke depan lebih baik? Itulah Pak yang saya bingung juga, saya pusing juga karena maksudnya
saya melakukan menerapkan pembelajaran itu, saya sudah maksudnya menerapkan semampu saya, semaksimal saya dengan segala metode pembelajaran seperti model pembelajarannya itu seperti ceramah, pengelompokan, kemudian diskusi. Iya. Nah, kemudian pemberian materi-materinya itu saya menggunakan modul ajar dari yang diberikan dari Diknas. Iya. Berarti intinya Ibu sudah melakukan beberapa cara untuk mencapai skala yang telah Ibu tetapkan nih sebelumnya. Berarti dengan kata lain bahwa sekarang Ibu bingung, tetapi pastilah ada kira-kira rencana aksi. Nah, ini yang paling penting tentu saja, kira-kira ada tidak rencana aksi yang memang Ibu, kan tadi saya katakan pernah lakukan, tapi yang mungkin lebih akan direncanakan nih untuk mencapai tantangan tadi, untuk bagaimana bisa meningkatkan motivasi belajar yang kemudian akan berpengaruh nilai-nilai. Kira-kira rencana aksi yang seperti apa yang ke depan Ibu akan terapkan nih supaya ke depan bisa lebih baik lagi seperti itu, Bu? Saya sih Pak memang punya rencana terkait dengan apa yang dialami oleh siswa-siswa atau hasil-hasil belajar yang diperoleh oleh siswa saya seperti itu. Tentunya saya mengambil inisiatif bahwa saya juga belajar dari apa yang pernah saya lakukan, berarti saya harus lebih ini lagi Pak ya, karena apa yang telah saya berikan itu kayaknya masih kurang, sehingga motivasi peserta didik dalam menerima pembelajaran itu sangat kurang juga. Jadi saya ingin coba menerapkan seperti mungkin dalam proses pembelajaran saya itu mungkin dalam penggunaan media pembelajaran masih kurang dalam penggunaan media pembelajaran. Kemudian mungkin metode pembelajaran ini saya harus modifikasi seperti saya modifikasi supaya minat siswa untuk belajar itu lebih tertarik, lebih termotivasi, lebih aman, lebih untuk anak-anak itu lebih nyamannya, merasa tertarik, hendak bilang itu terus mungkin karena kemarin itu saya memberikan pembelajaran dengan metode-metode hanya seperti itu saja. Mungkin saya harus memberikan lebih mencari bahan-bahan pembelajaran, model-model pembelajaran yang kemudian menemukan media-media pembelajaran yang sifatnya menarik, yang bisa menimbulkan atau memunculkan motivasi siswa ini kembali untuk mengikuti pembelajaran. Ya, luar biasa Bu Nur ini. Ya, memang tidak dipungkiri bahwa penggunaan media, terus mungkin inovasi-inovasi pembelajaran yang lebih dimaksimalkan lagi ya Bu. Ya, pastilah ke depan bisa lebih memotivasi bagaimana angka kurang minat belajar siswa ini bisa lebih baik, yang akan juga mempengaruhi proses asesmen atau penilaian yang di bawah rata-rata itu seperti itu. Kira-kira selain itu Bu, masih ada yang lain yang bisa dilakukan untuk lebih bagaimana mewujudkan rencana aksi yang Ibu akan lakukan nantinya? Iya. Karena ini tadi saya sudah rencanakan Pak untuk membuat pembelajaran ini lebih dimodifikasi lagi supaya lebih menarik. Jadi kemungkinan besar ini saya akan mengambil suatu pembelajaran dengan menggunakan dengan menggunakan model pembelajaran dengan memakai kayak semacam Infocus atau PPT supaya pembelajarannya itu bisa menarik, anak-anak merasa tertarik bahwa ini menarik, ini bagus untuk pembelajarannya Ibu, karena dengan menggunakan ini kan, apalagi kita sekarang berada di era digital, in mana anak-anak itu dia lebih berminat, lebih tertarik dengan kita menampilkan sesuatu yang baru, seperti kita mungkin saya nantinya akan menampilkan pembelajaran itu dengan model video pembelajaran, seperti anak-anak di situ bisa melihat seperti ini, kemudian bisa dalam bentuk PPT, dan mungkin bisa membuatkan kalau untuk pemberian asesmen itu bisa membuat dalam bentuk LKPD. Bisa juga dengan mungkin membuat dalam satu kuis dalam satu pembelajaran, sehingga anak-anak itu bagus, hebat, sekarang kita mungkin seperti itu Pak. Luar biasa memang Bu.
bisa memang kita pungkiri bahwa untuk zaman era sekarang, apalagi di SD ya Bu, ya di SD itu kalau melihat hal-hal baru itu, memang luar biasa, mereka minatnya itu pasti terpancing. Kita meninggalkan pembelajaran konvensional yang masih dulu-dulu, menayangkan saja sebuah proyektor PPT itu ya, itu melatih visualnya, itu mereka bisa lebih fokus daripada ketimbang apa yang kita lakukan. Nah, Bu Nur, nah tentu saja dalam rencana ini yang Ibu Nur nanti lakukan, kira-kira apa saja nih yang bisa mendukung dalam perencanaan ini, tentunya sekaligus selain yang mendukung, apa juga kendala dalam penerapannya ini? Kendala sih Pak dalam penerapan kita ini, bahas dulu kendala ya. Kendala dulu ya. Untuk kendala penerapannya ini sebenarnya saya rasa dari sarana dan prasarana sekolah Pak ya. Karena tidak semuanya kelas bisa memakai proyektor seperti tadi yang saya katakan, itu bisa menampilkan ini ya. Kemudian jaringan juga karena untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan hal-hal seperti itu, hal-hal yang baru terhadap siswa kan butuh ini jaringan internet yang lebih bagus. Jadi mungkin itu dulu yang menjadi kendala. Kemudian untuk dukungan tentunya dukungan itu tentunya yang terutama dulu dari kepala sekolah ya Pak ya. Kemudian dari teman-teman sejawat, dan yang paling di sini Pak ya, yang berperan yang sangat membantu saya dalam penerapan pembelajaran yang tadi nantinya ini yang saya ambil, yaitu tentunya ada operator sekolah. Karena dia adalah salah satu bukan juga ahli TIK, tetapi tepatnya mungkin dia bisa sedikit bisa berbagi dengan kita, bisa membantu kita dalam proses pembelajaran yang lebih baik. Luar biasa sekali memang. Ya, memang dukungan ini selain dengan memastikan dukungan yang ada, kendala-kendala juga memang harus ini. Dari kendala itu tadi ya mungkin ya pimpinan memang terutama harus bagaimana menyiapkan sarana yang memang ini. Kemudian ya saya tidak bertanya lagi nih tentang siapa yang membantu, karena Ibu sudah tadi menjawab bahwa ada yang siap membantu, berarti itu tadi ya ada yang siap, operator yang siap membantu, tapi sekaligus nanti mendampingi, bisa juga mengontrol ya Bu, mengontrol pada saat proses pelaksanaan pembelajaran dilakukan. Kira-kira Bu, dari aksi atau rencana aksi nanti yang Ibu akan lakukan ini, apakah yakin optimisme Ibu untuk melaksanakan ini bisa terwujud dengan apa tadi itu tujuan utamanya adalah bagaimana memancing motivasi sehingga pengaruh terhadap penilaian ini bisa meningkat seperti harapan yang Ibu sampaikan tadi? Saya optimis sih Pak, kalau apa nantinya yang saya rencanakan sekarang ini dan nantinya saya akan terapkan, saya akan lakukan, insya Allah itu pasti akan berhasil. Karena kenapa sekarang itu kan kita ini ya, kita tidak boleh melihat atau harus kita mengambil pembelajaran hanya itu toh saja. Kita harus mengikuti apa yang terjadi sesuai dengan zamannya ini. Dilihat dari zaman sekarang kan semuanya serba IT Pak ya. Jadi kita sebagai guru harus pintar-pintar juga melihat bagaimana proses pembelajarannya kita ini yang nantinya kita ambil supaya bisa berefek, bisa nyaman, bisa terhadap siswa. Karena memang di sini kita harus akhirnya siswa-siswa itu yang menjadi prioritas kita. Jadi melihat apa yang menjadi kendala siswa, terutama terhadap siswa, tentunya kita sebagai guru harus apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat untuk menindaklanjuti hal-hal yang timbul pada saat proses pembelajaran kita. Berarti intinya kendala bagaimana bisa diminimalisir kendala itu tentu saja dengan faktor pendukung tadi yang ada ya Bu. Otomatis dengan itu optimisme, kemudian action kita tentu dengan ada yang sudah bisa mengontrol tadi, mungkin selain dia bisa membantu juga mengontrol untuk observasi supaya bisa memang benar-benar bahwa kita bisa merefleksikan diri untuk melakukan rencana aksi ini. Ya luar biasa sekali Bu Nur. Mungkin kita hampir di penghujung pertanyaan ini. Ya, kira-kira rencana aksi ini yang Ibu akan lakukan itu bisa berdurasi berapa lama nih Bu untuk merencanakan aksi ini sebelum Ibu action? Kalau rencananya sih Pak itu tidak perlulah kita butuh waktu. Begitu kita dapat solusinya, mungkin dengan mendapati kendala di kelas kita seperti ini, kita harus menemukan kalau saya harus berbuat seperti apa ini sehingga pembelajarannya di kelas saya itu tetap bisa anak-anak kita bisa terima dengan baik, termotivasi dengan apa yang kita berikan sehingga anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran yang maksimal juga.
Iya, tentunya seperti itu. Berarti Bu Nuraida ini sudah luar biasa, ini sudah mempunyai perencanaan yang matang. Iya, harus. Berarti bisa menargetkan ini Bu. Kira-kira kapan ini dimulai actionnya? Kalau dimulainya sih Pak itu secepatnya. Selesai merencanakan, membuat langkah-langkah yang yang akan kita ambil. Setelah selesai kita akan action. Actionnya itu ya tentunya secepatnya, karena kita mau ini tidak berlarut-larut ya. Harus kita mengantisipasi secepatnya supaya motivasi belajar dari siswanya kita ini kembali lebih baik lagi, meningkat Berarti lagi. 2-3 hari ke depan bisa action ya Bu. Insya Allah. Tentu saja tetap juga perencanaan, tapi tadi kan Ibu sudah menemukan sebenarnya karena yang namanya action kan sudah direncanakan ya, tinggal bagaimana bisa ini, dan Ibu sudah optimis untuk melakukan itu. Saya sangat luar biasa ini Bu. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini, apa yang Ibu rencanakan bisa terwujud. Dan saya juga sangat senang bisa mendampingi, bisa menguatkan Ibu yang tadinya memang mungkin masih butuh penguatan, Ibu dapatkan di hari ini. Dan itu akan berkenan dengan pertanyaan di sesi penghujung saya nih Bu. Karena mengingat waktu juga kita harus lebih efisienkan juga nih. Ya kira-kira kalau saya tanyakan, nah, dari percakapan ini lah Bu, yang artinya ajang-ajang curhat yang kita kita lakukan hari ini, kira-kira manfaat dan tujuan yang apa yang Ibu telah dapatkan hari ini untuk kedepannya? Manfaatnya itu Pak, alhamdulillah saya bisa memberikan masukan-masukan dari Bapak, pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa membuka pikiran saya. Oh iya, kenapa saya tidak mengambil alternatif seperti ini untuk mengatasi kendala yang ada di kelas. Jadi Bapak itu sudah memberikan saya umpan ya, sudah memberikan umpan. Setelah memberikan umpan, saya bisa menangkap, oh iya seperti ini yang harus saya lakukan mungkin lebih baiknya ke depan untuk menghilangkan dan kembali meningkatkan motivasi belajar siswa ini, sehingga akhirnya nanti siswa ini mendapatkan atau memiliki nilai yang di atas dari standar yang sudah ditentukan. Seperti apa yang diharapkan tadi Bu Ida. Diharapkan. Berarti kalau berkenan dengan itu, berarti perasaan Bu Ida sekarang itu seperti apa? Kalau perasaannya sih Pak, sesuai dilihat dari mukanya saya, mungkin Bapak bisa melihat saya lebih rileks, santai, senang, karena sudah menemukan ini istilahnya bisa saya bilang setitik cerah. Iya, ada setitik cerah kalau seperti ini yang saya ambil ke depannya. Jadi alhamdulillah saya merasa senang sekali Pak, setelah kita bincang-bincang, saya bincang-bincang dengan Bapak, saya mendapatkan gambaran dan mendapatkan solusi yang terbaik untuk kedepannya lagi. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Saya juga sangat bersyukur ini bisa memberikan motivasi, penguatan kepada Bu Nuraida ini. Ya mudah-mudahan apa yang akan nantinya diactionkan Bu Ida sesuai dengan harapan yang apa ingin dituju itu bisa tercapai ya Bu. Seperti itu ya Bu. Dan saya terima kasih banyak sekali Pak, karena sudah sama-sama menyita waktunya Bapak. Mungkin ada keperluan Bapak yang penting juga, tetapi dengan adanya saya minta ingin curhat cerita-cerita sama Bapak, meluangkan waktunya. Jadi saya berterima sekali sama Bapak karena bisa meluangkan waktunya, bisa bincang-bincang sama Bapak. Terima kasih. Siap. Terima kasih juga Bu. Ya di penghujung ini saya juga sampaikan Bu ya, kalau besok-besok masih ada masalah ya silakan Bu. Dan saya siap loh Bu. Ini menerima kembali cerita-cerita Ibu, terutama tadi dengan aksi nyata perencanaan aksi ini. Saya siap untuk menerima bagaimana perkembangannya seperti itu ya Bu. Insya Allah ya. Pak. Iya. Oke, terima kasih juga Bu. Ya, Sama-sama. saya kira hanya sekian untuk pertemuan kita, semoga bermanfaat dan seperti yang Ibu harapkan bisa tercapai, dan selalu tetap semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, bagaimana proses yang Bapak sampaikan setelah melakukan proses coaching tadi? Ya alhamdulillah Bu, saya senang sekali. Saya sudah banyak bercakap dengan kuci saya dan telah mengeluarkan unek-unek. Kayaknya juga saya sudah bersyukur bisa memancing, bisa berkontribusi banyak, sehingga yang tadinya kuci saya itu yang tadinya masih ragu-ragu setelah percakapan ini sudah bisa kayak bagaimana ya, ada plong lah, dan apa yang ingin disampaikan benar-benar terwujud kalau saya lihat dari prosesnya tadi seperti itu.
Syukur alhamdulillah Pak ya. Ya. Kalau sudah perasaan coachnya Bapak tadi itu sudah lega ya Pak. Ya, sudah menemukan masalahnya ya. Iya. Nah, tadi saya telah mengamati proses coaching yang telah Bapak lakukan sebagai seorang coach Iya. dengan coachnya. Kemudian saya sudah catat di lembar observasi saya. Namun sebelum saya sampaikan tentang apa saja yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak. Bisa ya Pak? Oke, bisa sekali Bu, bisa. Oke, ya. Yang pertama ya Pak, apa yang telah Bapak lakukan tadi dalam proses coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang telah Bapak lakukan? Ya, alhamdulillah Bu, saya sangat bersyukur dari proses percakapan coaching tadi dengan Ibu Nur Aida. Ya, saya sudah berusaha menerapkan prinsip-prinsip seorang coaching, membangun kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach saya. Ya, saya sudah munculkan. Kemudian saya juga sudah melakukan percakapan dengan alur tirta ini sebagai rambu-rambu. Dan alhamdulillah indikator pencapaian yang saya katakan lebih spesifiknya adalah memunculkan pertanyaan berbobot, dan itu alhamdulillah telah saya lakukan, dan terlihat bahwa coach saya sudah juga saya sudah menggali dan terlihat coach saya sudah memunculkan semua permasalahan-permasalahan sekaligus mendapatkan solusi sendiri Bu. Seperti itu dengan penguatan yang telah dilakukan. Ya. Saya rasa sebagai seorang coach memang itu seperti itu ya Pak. Iya betul. Iya. Betul sekali. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nanti berdasarkan proses coaching yang telah Bapak lakukan tadi? Tadi saya katakan bahwa 3 kompetensi ini memang berhubungan satu sama lain ya Bu. Kehadiran penuh, kemudian tadi bagaimana kita mendengarkan secara aktif, kemudian memunculkan pertanyaan berbobot. Saya sudah lakukan di lebih spesifik bahwa tadi pertanyaan berbobot sudah muncul, dan ke depan kayaknya Bu saya ingin bagaimana saya lebih bisa mendengar lebih aktif lagi, supaya artinya apapun masalahnya coach itu saya bisa mendengarkan aktif dan saya bisa melahirkan kembali pertanyaan berbobot berikutnya yang memang benar-benar memancing si coach itu. Kemudian mungkin Bu tadi sempat juga untuk kesadaran kehadiran penuh resign itu ya, mungkin saya harus banyak terapkan. Mungkin kalau saya memberikan pertanyaan bertubi-tubi ya, itu juga akan membuat coach saya agak sedikit kewalahan. Mungkin ke depan bisa dengan metode stop supaya bisa lebih rileks lagi, walaupun sebenarnya tadi kelihatan rileks sih, tapi kayaknya harus lebih dikembangkan lagi Bu. Kemudian tadi prinsip alur tirta ya, kayaknya Bu kita harus banyak berlatih lah, karena kesempurnaan itu ya hanya milik Allah, tapi kita sudah berusaha, dan seperti itulah ya saya bisa lakukan seperti itu. Iya, saya rasa tadi Bapak sudah melakukan hal yang sangat baik ya, ya untuk si coachingnya ya. Oke, setelah proses ini mungkin semoga setelah pertemuan hari ini ya Pak bisa mengembangkan dan menjadi pembelajaran kita untuk melakukan proses coaching selanjutnya. Iya, oke. Sekian saja pertemuan kita hari ini Pak. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya. Nah, demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang telah kami sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.